Nasional Indonesia berjaya. Dari darat, laut, dan udara mereka siap menjaga kesatuan dan keamanan NKRI tercinta. Baret menjadi identitasnya, pribadi tegas dan visioner adalah senjata baginya. Meski kini telah purna tugas, jati diri seorang TNI harus tetap melekat. Bagaimanakah Jenderal TNI Purnawirawan membawa karakter tersebut dalam tugas baru dan saat memasuki tahun politik, bagaimana mereka menyuruhkan persatuan di tengah pilihan politik yang berbeda. Saya Nini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya dan inilah narasumber kita pada malam hari ini, Legend TNI Purnawirawan Sutioso, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto dan Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Silakan para jenderal. Siap jenderal. Selamat datang Bang Yos. Selamat datang Pak Sulaiman. Agus, selamat datang. Silakan menempati kursi narasumber. Seperti biasa di Q&A kita selalu ada panelis yang sudah hadir bersama kita. Ini bagaimana supaya perang bintang dalam tanda kutip ini di era proxy war dan era di mana... Pak Sutioso nggak boleh jawab, Pak Sulaiman nggak. Cuman ke Pak Agus. Kenapa makin tinggi pangkatnya? Bukankah senjatanya... persoalan paling besar adalah begitu banyaknya orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat Biasanya PKI? kalau misalkan tentara itu kan otoriter, terus galak, terus tegas. Angkatan tersebut yang purnawirawan paling banyak mendukung Prabowo. Pemilih pemula itu selalu dipersepsikan sebagai anak muda yang baru 17 tahun disebut. Kita lihat profil singkat berikut ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, biasa lebih dikenal dengan panggilan Bang Yos, memulai karir militer dengan mendaftarkan diri ke Akademi Militer Nasional Magelang tanpa sepengetahuan sang ibunda dan lulus di tahun 1968. Beberapa operasi militer juga sempat dijalani pria yang kerap memakai kacamata hitam ini, seperti Operasi Flamboyan Timur Timur dan Operasi Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1978. Beberapa jabatan bergengsi di militer juga sempat didudukinya, seperti Wakil Komandan Jenderal Kopassus, Komandan Korem 062 Surya Kencana, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 1996. Setelah pensiun dari militer, Bang Yos pun didapuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa bakti tahun 1997 sampai 2002 dan tahun 2002 sampai 2007. Selepas menjadi gubernur, Bang Yos terpilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara periode tahun 2015 hingga 2016. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto mengenyam pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus di tahun 1978. Karir Sulaiman B. Ponto di TNI Angkatan Laut diawali sebagai pelaut. Beberapa jabatan bergengsi didudukinya, seperti Perwira Menengah Mabes TNI, Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut, Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut, hingga akhirnya terjun ke dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis TNI sejak tahun 1996 hingga akhirnya pensiun sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis pada tahun 2014. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Agus Wijoyo adalah putra dari salah satu pahlawan revolusi, yakni Mejen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jabatan tinggi di militer juga pernah didudukinya, seperti Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, Kepala Staf Teritorial TNI, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Fraksi TNI Polri, hingga jabatan di pemerintahan seperti Deputi 1 Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timur Leste, anggota Dewan Penasehat Lembaga Ketahanan Nasional, dan Gubernur Lemhanas sejak 15 April 2016 sampai saat ini. Itulah tadi para jenderal yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik, Baik, Pak kabar Agus, baik. masih sibuk. Baik, alhamdulillah. Kalau Bang Yos sama Pak Sulaiman
sekarang udah benar-benar pensiun ya. Pak Agus masih menjabat di Gubernur Lemhamnas. Betul. Begitu. Jadi masih sibuk gitu. Kalau Betul. Pak Bang Yos sama Pak Sulaiman apa kegiatannya saat ini? Saya kan sekarang jadi komisaris utama di Semen Indonesia. Ya ini tantangan baru bagi saya kan. Saya sudah di militer, sudah di pemerintahan, di intelijen, partai politik. Nah, sekarang tantangan baru. Tantangan baru di dunia bisnis BUMN Bisnis, lagi ya. begitu. Pak Sulaiman? Saya sekarang berwira swasta. Saya membuka kantor law firm Sulaiman B. Ponto and Partner Law Firm. Oh wow, Nah, jadi saingannya Bang ada Hotman teman, Paris jadinya. ada bos di sini. Baik, kita akan bahas bagaimana kabar mereka para jenderal dan juga bagaimana mereka melihat TNI saat ini. Silakan kepada para panelis kita buka. Mungkin bisa ceritakan sedikit apa sih bedanya tentara nasional Indonesia dengan orang-orang biasa seperti kami-kami ini. Mungkin boleh Bang Yos menjelaskan kira-kira dalam pandangan Bang Yos apa sih bedanya kemudian Pak Sulaiman sama Pak Agus kalau boleh. Kalau kami itu ya memang pendidikan disiapkan untuk jadi pemimpin ya. Jadi di dalam tes masuk ke akademi militer yang sekarang akademi angkatan itu ya. Dulu kan AMN saya, lalu Pak Agus ini sudah akademi angkatan bersenjata gitu. Lalu sekarang ganti lagi, balik lagi gitu ya. Nah itu kita dites di 3 aspek gitu ya. 1 fisik gitu. Jadi fisik itu ada standarnya gitu. Kalau nggak ngelewatin itu dengan berbagai macam tes itu ya nggak lewat gitu kan. Udah rontok aja dia gitu. Lalu lewat ini lalu kesehatan. Nah kesehatan itu ya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu diperiksa semua sampai tadi. Misalnya waktu itu ada bolong gigi pasti nggak lolos. Dari ujung Gitu, kaki sampai ujung rambut, Nah. nggak punya rambut lolos nggak Pak? Dari yang ketiga yang paling berat, yang sudah ditebak dan tidak bisa dipelajari adalah psikotes. Gitu. Nah di psikotes itulah digali seseorang itu, apakah dia memang punya bakat kepemimpinan. 1. Apakah dia orangnya bertanggung jawab. Ya syarat-syarat pemimpin itu digali dari situ. Dan itu tesnya 7 jam lamanya dan tidak berhenti tes. Lempar ini dan tidak bisa ngerepek kita. Gitu. Nah sehingga pastilah seseorang yang masuk akademi militer itu adalah sehat jasmani dan dia fisiknya kuat dan dia memang mempunyai bakat kepemimpinan gitu. Tesnya itu yang membedakan. Mungkin Pak Sulaiman punya pandangan yang berbeda? Oke, jadi seperti yang dikatakan Pak Tioso tadi, untuk seorang militer TNI itu dilihat dari hukum humaniter, itu termasuk objek yang boleh ditembak, boleh dibunuh, dan kita juga boleh membunuh. Kalau orang sipil kan tidak boleh. Karena itulah disiapkan seperti tadi. Dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri dari upaya dibunuh oleh pihak musuh. Dan dia pun harus bisa membunuh musuh. Sedangkan orang sipil kan tidak termasuk dalam objek yang boleh ditembak ketika perang. Oke, menurut Pak Agus apa yang membedakan? Pada dasarnya kami ketika pendidikan dasar militer, pembentukan perwira disiapkan untuk mengabdi dalam pengabdian bidang profesi keprajuritan. Dan di situ ada kekhasannya, yaitu bahwa kami mendapat mandat monopoli dari rakyat untuk memegang senjata. Nah untuk itu memang kami harus diyakini bahwa senjata itu digunakan untuk kepentingan nasional berdasarkan keputusan politik. Jadi kita tidak bisa, walaupun senjata itu kita pegang, kita gunakan semaunya saja. Dan juga kita harus belajar untuk berdisiplin, justru untuk menjamin senjata itu digunakan pada fungsinya yang proporsional. Dan kemudian juga bahwa militer itu adalah untuk melaksanakan keputusan politik secara profesional, artinya tidak membicarakan keputusan politik dan tidak mempertanyakan mengapa kami harus bertugas. Mas Agus, Tetapi siap untuk boleh nanya nggak soal senjata itu tadi? Tapi Pak Sutioso nggak boleh jawab, Pak Sulaiman nggak. Cuman ke Mas Agus. Kenapa makin tinggi pangkatnya, senjatanya makin pendek? Bagus sekali pertanyaan itu, nggak terpikir oleh saya Pak. Iya. Selama perjalanan karier seperti ini. Karena semakin tinggi jabatannya, dia semakin memiliki fungsi kepemimpinan. Dan bukan yang langsung bertempur untuk tadi dikatakan membunuh musuh.
Oke, sekarang saya konfirmasi, Pak Sutioso pernah bilang ke saya, makin ke jenderal makin pistol, karena fungsi pistol untuk menembak anak buah, betul nggak? Ya enggak lah gitu. Enggak, Pak Sutioso pernah. Itu kalau ada di sesi tembak anak buah pernah, udah saya waktu waktu Gimana? perang Timur-Timur. Ya kalau anak buah yang... Enggak, Pak Sutioso enggak boleh, Pak Agus saja yang jawab. Oh, ya. Ini ada yang mengatur jenderal di sini, silakan Bagus. Pak, kita jenderal diadu nih Pak. Ya artinya itu adalah sebagai sarana terakhir apabila kondisi memaksa ada prajurit bawahan yang tidak patuh kepada perintah. Tetapi fungsi utamanya adalah sebagai pendukung kepada sarana kepemimpinan, pemimpin atau komandan yang berfungsi di lapangan. Baik, oke. Bang Hotman tahan dulu, kita break. Setelah break saya kasih Bang Hotman, tetaplah bersama kami. Q&A siap Jenderal akan kembali hadir sesaat lagi.